I thought I know myself, but when the pandemic hits, when I have more time with myself, actually, I don't know who I am. Hello, hi everyone. Kembali lagi dengan gue, seorang diri. Semoga gak pada bosen. Kalau belum kenal, nama gue Bella, and we are the Kindred Spirits. Oke, kali ini back in this room, my room actually. Di video kali ini sebenarnya this is going to be my first ever very personal video. Khusus untuk bulan Februari, bulan penuh kasih sayang, dan yang pastinya nomor satu adalah kasih sayang terhadap diri sendiri. So, di video kali ini gue akan cerita sedikit soal perjalanan gue di tahun 2020 yang sangat-sangat luar biasa ya tahun itu. Dan untuk gue sendiri tahun itu adalah sebuah tahun yang sangat personal, dimana gue menemukan diri gue yang sebenarnya. Wow, super deep, but that's just the way it is. Just like anybody else, tahun 2020 tuh awalnya adalah sebuah tahun yang sangat-sangat hopeful gitu ya, tahun yang sangat ditunggu-tunggu. Terus juga gue tuh buat resolusi tahun itu tuh banyak banget dari awal, dan I feel like really look forward for the year itself, karena di tahun 2020 itu banyak milestones di kehidupan gue yang akan terjadi gitu. Nomor satunya adalah lulus S2 yang sudah gue jalanin dari tahun 2018, dan itu sangat jatuh bangun ya, karena gue S2 sambil kerja terus Sabtu Minggu gitu, like there's a lot of things that I sacrifice gitu. Terus di tahun itu juga gue berharap gue bisa menemukan pekerjaan baru gitu, karena sebenarnya bukan karena mau meninggalkan kantor lama, tapi gue pengen banget punya expertise gitu di bidang yang sama gitu. Jadi kayak gue pengen banget expand my knowledge, do the things that I haven't been doing gitu. Jadi gue sempat pikir apakah gue pindah field ya gitu, kayak mesti pindah field of job gitu, walaupun misalnya gue suka banget sama marketing. Dan gue juga berkepikiran bahwa setelah gue lulus, gue akan fokus sama Kindred Spirits gitu. Kita akan punya banyak hal baru di tahun ini dan segala macam. But it turns out the year is not as hopeful as it was. Karena menurut gue banyak banget up and down-nya tahun lalu itu. Terus everything that I thought will go well is not going well actually. Ya jadi tahun itu gue lulus S2, alhamdulillah akhirnya, dengan segala perjuangan tesis di saat pandemi gitu ya, dimana gue harus menyelesaikan itu semua, terus juga mesti sidang di masa-masa yang tidak menentu, terus juga dengan load pekerjaan waktu itu makin banyak, karena ternyata ya sebenarnya kita adaptasi sih ya, jadi adaptasi new way of working gitu, dimana biasanya kita spend time di jalan, akhirnya dari pagi harus meeting ya, kayak gitu-gitu deh. Jadi banyak banget hal yang di-adjust. Belum lagi because we are always at home gitu ya, pastinya juga ada ekspektasi di rumah gitu, karena kita selalu di-involve misalnya. Jadi kan ada aja tuh kayak dari berbagai sisi tuh banyak banget hal yang mengharuskan kita untuk beradaptasi. Itu kan juga misalnya kayak our circle of friends yang biasanya kita ketemu sekarang jadi agak berjarak, karena mungkin cuman bisa kontak lewat telepon gitu. Terus juga banyak banget deh, terus juga kayak my personal relationship juga gitu kan, biasanya ketemu misalnya Sabtu Minggu, tapi sekarang harus LDR lagi gitu. Jadi there's a lot of changes yang itu mau nggak mau menuntut gue untuk lebih accepting of the situation. And actually that word accepting is really hard for me to
accept myself in the first place. So accepting itu sulit buat gue karena biasanya tuh gue merasa hidup gue itu tiap saat, tiap tahun tuh selalu berlari gitu. There's a lot of checklist yang mesti gue tick di tahun itu, kayak ya tick 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 tick, dan there's a sense of accomplishment when I did take all of the list gitu ya. Kayak gue baru merasa kayak I feel empowered, I feel really strong, I feel I've accomplished a lot of things. That's how I feel myself as someone who is achieving a lot of things. Yang dimana tahun 2020 ini banyak hal yang nggak gue tick gitu. Jadi banyak hal yang perlu dikompromis lagi, terus juga perlu dipikirkan lagi. Dan itu juga membuat gue jadi lebih banyak waktu dengan diri sendiri ya. Banyak mikir akhirnya. Banyak mikir, terus banyak recalibrating my dreams and even my sense of self. Dan dengan berlari itu, actually there's a lot of things that I never really adjust ya, I never really adapt to, karena gue mesti slow down. There's many things that asking me or pushing me to slow down to get to where I want to be. I always feel like I have to run, I have to get things done, I have to be busy, I have to achieve these things that I've been dreaming of. But little did I know, it's actually my coping mechanism. Jadi ternyata bukan karena gue mau berlari, tapi sebenarnya gue mau berlari dari diri gue sendiri. Diri gue yang gue rasa harus ABCD. Jadi I feel like running, but I'm running away from myself. Dan di situ gue merasa gue nggak tahu nih, sebenarnya gue mau ngapain sih? Kenapa? Why I keep doing these things, but I don't really know what I'm actually wanted to do. So, gue berpikir gitu ya, kenapa ya gue selalu pengen checklist semua hal ini gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ke checklist, gimana? Jadi mikir kalau ternyata kalau gue tuh memang checklist ini semua tuh karena gue mencari validasi. Gue mencari validasi di diri gue sendiri, dari diri gue sendiri, karena I've accomplished all and that's why I'm great gitu. Terus juga butuh validasi dari orang-orang terdekat gue kalau misalnya I can do it gitu. I'm an adult now, I can do things, and look, this is how I do it. Itu ternyata sesuatu yang justru backfire ke gue, karena ujung-ujungnya setelah gue mendapatkan menceklis hal itu ataupun tidak menceklis hal itu, gue kembali ke diri gue sendiri dan gue ngerasa, why am I doing these things? Emang gue mau ya melakukan ini? Dan dengan gue berpikiran seperti itu, gue malah nanya, lah kok lo malah nanya kayak gitu sih? Kan ini lo yang mau. So, that's like a ball of emotions atau ball of thinking yang udah ruwet banget dan gue nggak tahu caranya untuk benerin itu gimana gitu. Sampai akhirnya what I did is, tahun lalu I look for seminar gitu ya, kan lu suka banyak IG live ya, IG live soal psikologi gitu yang kayak benar-benar mencari mungkin gue mikirnya mungkin gue stres aja, jadi gue cari webinar yang ngomongin stres, ngomongin emotions and everything. Dan sampai pada akhirnya gue ketemu sama a friend of mine actually, tapi nggak terlalu dekat, masih senior gue, dan dia seorang psikolog. Dan gue reach out ke dia dan gue bilang I feel lost because I feel like I don't know myself and I don't know what I really want, because I think what I did or what I've been doing every time is actually just ticking the list without knowing that I like it or not like it. Jadi akhirnya itu sebuah question mark yang membuat gue mikir bahwa oh, I don't really know myself. Who are you? Gue sobat kalau gue mikir ya, kalau ditanya gitu, who are you? I will actually says, I'm a marketeer, I'm a graduate student. Jadi it's actually telling who am I at that moment, not who am I as a person. Gitu. Jadi it's a really it's a really mind blowing. Buat gue itu lumayan shock sih, karena I thought I know myself, but when the pandemic hits, when I have more time with myself, actually I don't know who I am. Yeah, well, it gets
so much intense karena beberapa hari sempet gue tuh irritable banget, kayak gue tuh ngerasa nggak dimengerti orang lain, terus juga gue nggak mengerti diri gue sendiri. So ya sekarang tuh gue jadi mikir, dulu gue minta orang lain untuk mengerti gue, expect orang lain tuh mengerti gue, tapi sebenarnya I don't really know myself, I don't really know what I'm feeling gitu. Jadi waktu beberapa kali konseling, akhirnya gue mengetahui juga bahwa ternyata I'm not used to really know and accept my emotions as it is gitu. Gue selalu mendeny kalau gue sedih, gue selalu mempertanyakan kenapa gue marah, but I never really accepted that yes, I am sad, yes, I am angry, because I thought every negative emotions is not supposed to be there unless the situation is really not in your favor so that you're angry. Tapi kalau misalnya tiba-tiba lo marah for no reasons, or lo marah karena orang ngomong apa ke lo, itu menurut gue tuh salah. That's my old thinking, my old pattern of thinking. So saat konseling itu gue mencoba untuk berusaha dan berlatih untuk mengenal emosi gue dan meng-accept diri gue as it is without judging, which I often do in my spare time. And judging myself, which is not healthy at all. Dan itu gue juga belajar soal inner child, which mungkin banyak yang udah pada dengar soal inner child karena udah banyak banget ya berkeliaran di sosmed gitu, what is inner child dan segala macam. Di saat counseling gue mengetahui childhood wounds gue itu apa. Everybody have their childhood wounds, and this is not blaming your parents or your upbringing, tapi siapapun itu pasti anak-anak itu ada childhood wounds, and that's what I discovered, that actually iya gue dari kecil itu sudah terlatih untuk tough gitu ya, untuk tidak gampang nangis, tidak gampang kecewa dan segala macam. Karena kalau gue nangis itu mungkin karena gue anak pertama ya, jadi ayo kamu harus kuat gitu. Jadi nggak pernah yang bener-bener accepting my emotions. Jadi I actually blame myself for feeling that way. And it's a pattern that we don't really realize it's still there until we grow up, until we are this big. Jadi getting to know your inner child is actually getting to listen to yourself. Karena anak kecil itu akan selalu ada di diri kita, dan bukan tugas orang lain atau tugas orang tua kita untuk mendengarkan si anak kecil dalam diri kita ini, karena we are the parents of our inner child. Itu yang gue pelajarin, dan jadi banyak hal inner child gue yang lagi butuh apa, gue selalu merasa kalau okay, you are okay, you are safe, you are okay to let go of your emotions, your sadness, your resentment gitu. Jadi gue belajar itu juga. I learn to be with myself, to sit with myself, tanpa harus merasa kalau orang lain itu ngejudge gue gimana, ngerasa orang lain itu nggak mengerti gue, nggak. Because I know that I know myself best, and I have control over my feelings and my behavior. Nah, ini juga yang gue pelajarin nih, kalau misalnya seseorang itu harus tahu bahwa ada satu hal yang bisa kita kontrol, ada satu hal yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol orang itu merasa apa, orang itu mikir apa, orang itu ngomong apa. But we can control what we are thinking, what we are feeling, what we are saying. Jadi kalau misalnya, jadi itu tuh lebih damai gitu loh kalau misalnya kita nggak terus mikirin hal yang nggak bisa kita kontrol. Kayak misalnya, gimana ya cara buat dia nggak nangis lagi? Gimana ya cara buat dia happy lagi? Jadi ujung-ujungnya, we can do something for other people, but if she or he is not happy, or he or she choose to be sad, then it's not our control to make her be happy again. Karena kita udah mencoba, kita udah berusaha dan melakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi kita nggak bisa memaksakan hasilnya. Tapi yang penting kita bisa berusaha sesuai kontrol kita. Dan juga gue belajar bahwa that actually I have no expectation of myself. I should love myself more compassionately without me doing anything actually, because I know that
me just being present and me just living is actually a good thing gitu. It doesn't mean that you're not human if you're not doing anything. Jadi lebih compassionate ke diri sendiri. Terus dengan begitu, I have more boundaries with people and I respect other boundaries too. Bahwa semua orang juga punya batasan dan gue punya batasan. Jadi kalau misalnya ada orang yang melewati batas gue, ya udah, I can tell them that actually this is my boundaries. I have to say no to that. I'm sorry, but this is me, and that's it. At least I've tried to say that this is my boundaries. Jadi the world is more peaceful when you know yourself more. Nah dengan itu juga gue akhirnya, menurut gue hal yang paling membantu juga adalah journaling, dimana gue menuliskan apa yang gue rasakan, that inner voices that keeps on bothering me, I write it down, dan gue akhirnya tahu itu datang dari mana, terus kenapa gue merasakan itu, dan juga akhirnya itu hilang sendiri gitu loh perasaannya atau pikirannya, karena kita sudah bisa tahu kalau itu datang dari mana, terus kalau kita nggak apa-apa untuk merasakan hal itu, dan we get back on track really fast afterwards. Kalau misalnya kita nggak ruwet banget mikirin hal yang kita sendiri nggak tahu itu apa gitu, perasaannya itu apa, kenapa gue ngerasa deg-degan terus gitu. Really, the key is only to get to know yourself more. Semua journey ini yang akhirnya gue rasakan sekarang itu sebenarnya gue merasa lebih percaya sama diri sendiri sih. Namanya percaya diri yang sesungguhnya itulah setelah 2020 itu yang gue sedang masih berprogres untuk mencapai kepercayaan diri itu. Jadi gue mesti percaya sama diri sendiri, what I am capable of, what I can be, what I cannot be, apa yang sudah gue punya, apa yang gue belum punya, dan bersyukur atas kedua hal itu, apa yang gue punya dan apa yang gue belum punya. Dan itu makanya gue juga belajar untuk surrender, ya, untuk ya udah pasrah aja sama apa yang terjadi. I've done my best, with the things that I can control. When the things goes south, so that might be it. Nah, ya mungkin itu emang seperti itu, dan accept aja kalau misalnya kondisinya kayak gitu, dan itu adalah yang terbaik. Terus gue juga belajar regulate emotions dan sit with myself a lot when I feel sad gitu. Waktu gue sedih ya gue bilang, kalau misalnya nanya lo kenapa, ya gue sedih. Terus ya udah, I don't expect people to do something about it. Gue nggak cari pacar gue misalnya lagi sedih, tolong dong aku minta aku harus happy lagi. Udah nggak ada yang kayak gitu, because my feelings is my responsibility, not others' responsibility. Dan yang paling mind-blowing adalah dari seorang Bella yang selalu punya resolusi, yang selalu punya checklist of all the things she wants to achieve in that year, in that moment in time. Tahun 2021 ini gue beneran gak punya resolusi. Bukan karena gue malas atau gue pasrah sama apa yang akan terjadi, tapi gue merasa bahwa it's okay to slow down, and it's okay to just let things be, dengan niat yang sebenarnya cuma satu. Semoga apa yang gue niatkan dengan baik akan menemukan jalan yang terbaik, dan gue bisa menemukan yang terbaik juga. Udah itu aja sih. Gue udah gak punya lagi checklist tahun ini gue harus ABC. Kalau misalnya yang satu yang terjadi terbaik untuk gue, well then ya itu adalah anugerah, dan itu emang harus terjadi di tahun ini. So I let go of all the shoulds, the must, the hal-hal yang di luar kontrol gue gitu. Jadi I just let it be, even though it's still hard for me to accept it until right now. Gue masih selalu kepikiran kayak kenapa ya kok 2021 gue kok nggak ada wishlistnya gitu, nggak ada hal yang harus gue centang. Tapi well, at some point in time we as a person needs to grow, and I think this is my journey to grow. It might be different from what you've experienced, but I believe that every one of us will have their own journey. Kalau misalnya kita mau ke tempat yang lebih baik, yang menjadi orang yang lebih baik, kalau misalnya kita niat kita menjadi orang lebih baik, pasti akan ada jalannya. Just like my journey. Maybe that's all that I can share
Jadi gue mau berterima kasih juga sama teman-teman gue yang mungkin nonton ini, atau my coaches, my counselors, everyone involved. Thank you for supporting me up to this moment. And ya semoga gue terus bisa bertumbuh dan lebih menjadi orang yang mencintai diri sendiri. Okay, so I think that's all. I hope to see you guys in our next video. If you like it, please like and subscribe if you haven't already. See you. Bye bye.